Asnaful halal wa madakhiluh. Ilam anna tafsil al-halal wa haram innama yatawallad bi inna bayanuhu kutubul fiqh. Bayanahu kutubul fiqh wa yastami al-murid an tatwilihi bi an takuna lahu ta'mah mu'ayyana yurfu bil fatwa khilluha la yakul min ghariha. Hadirin rahimakumullah, sampai pada Asnaful halal wa madakhiluh. Kitabnya kitab halal wal haram. Kenapa? Sebab walaupun bagaimanapun kita makan itu minaddin. Bagian kita makan itu bagian daripada agama. Makanya dalam Al-Qur'an, kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Makanlah yang enak, wa'malu sholihah. Sebelum kita beramal itu kita makan dulu. Betapa pentingnya yang namanya makanan dalam agama itu. Nah, ini membahas tentang apa asnaful halal, macam-macam halal dan tempat-tempat masukinya. Artinya bahwa yang namanya untuk mengetahui ini halal, ini haram sebenarnya banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Untuk kita yang pengen usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya mah nggak perlu. Kalau kita makannya nanti udah jelas. Saya mau makan cuma makan itu saja. Kangkung saja udah. Di tandur sendiri, di tempat sendiri udah. Ya udah, nggak perlu ngaji halal haram. Udah makanya sampai mati mau itu terus mau buat apa gitu. Iya. Tanam sendiri, makanya kangkung saja udah. Ya udah. Fala yastadi al-murid an-tatwi. Tapi kalau dia punya makanan udah tertentu, kecuali kalau yang dia tawasuk, pengen makan coba ini, ada makanan pengen dicoba, ada makanan baru pengen dicoba, baru dia harus mengetahui ilmu halal haram. Tapi kalau kita makannya enggak macem-macem, ya udah enggak usah. Sama wasan lagi betul-betul suci. Lah nanti yang namanya hal yang haram itu ada kala haram li aini, ada haramnya halal juga li aini. Yang aini seperti apa? Ya makanan yang memang jenisnya itu ainnya itu udah haram, seperti khamr, minuman keras sudah najis gitu. Seperti hewan-hewan yang diharamkan itu tuh li aini gitu. Kalau kita diglobalkan secara kategorinya itu a'yan, benda yang dimakan di atas bumi ini itu tidak lepas dari tiga. Ada kalanya dari bumi itu sendiri, sesuatu yang memang di bumi, sumbernya seperti garam, gitu, batu, besi, itu tuh yang model-model gitu. Ada yang bentuknya sesuatu yang tumbuh dari bumi. Ada yang tumbuh dari bumi lalu dimakan oleh hewan, lah baru hewannya. Jadi ya kategorinya yang dimakan itu tiga gitu. Itu ma'adin, terus seperti nabat, terus dengan hayawana. Lamadin itu ya bagian dari bumi, itu haram dimakan kalau membahayakan. Kalau tidak membahayakan nggak apa-apa. Seperti batu, haram nggak dimakan? Batu koral itu dimakan. Batu koral dimakan itu 1 kilo sprit, haram sebab bahaya gitu. Itu kan min ma'adinil ardi. Nanti makan permata emas gitu tuh ya, dari tambangan biji emas itu dimakan. Halal enggak? Ya kalau bahaya ya haram, kalau tidak bahaya ya tidak haram. Patokannya gitu kalau yang dari ma'adin itu. Dan ada sebagiannya yang macam itu seperti yang ada mengandung racun. Mengandung racun. Lah seperti yang ma'adin salah satunya adalah apa? Seperti pasir. Kita kan kalau masak apa-apa selalu ada pasir ya. Selalu ada pasirnya. Itu gimana itu? Ya tergantung. Kalau tidak doror, tidak membahayakan ya halal dimakan. Kalau doror ya jadi haram. Itu bentuk daripada
ma'adin. Makanya Imam Ghazali berkata qalin annahu la yahrum, sebab kita makan biasanya yang sifatnya ada apa jangan-jangan itu selalu ada pasirnya itu tuh, ada bentuk itunya. Nah, lalu tuh umpamanya kita lumayan dimakan, ya selama tidak membahayakan nggak apa-apa, kalau membahayakan ya berbahaya. Itu yang ma'adin. Yang keduanya adalah nabat. Nah, nabat itu tidak haram kecuali yang bisa menghilangkan akal, bisa menghilangkan kehidupan, bisa menghilangkan kesehatan, menghilangkan akal seperti kecubung, homer, dan hal-hal yang muskirot lah, yang menghilangkan seperti racun itu ya termasuk minan nabat. Muzilus syekah, obat-obatan, ya itu bila mana menghilangkan itu haram, itu haram. Jadi semuanya kembalinya kepada doror sebagaimana yang dua. Bagaimana ma'adin juga nabat, selama doror itu haram. Nah untuk nabat kecuali dua, yaitu homer dan muskirot. Walaupun tidak doror tetap haram. Sebab apa? Sebab keharamannya dua. Di situ walaupun sedikit, di aini wa di sifati. Ainnya apa? Najis. Kalau cair, bentuknya cair. Kalau itu bentuknya tidak cair, ya yang dorornya itu adalah sifatnya, yaitu syiddatul mutribah, yang membuat dia mabuk. Adapun racun, gimana itu? Halal atau haram? Bahaya. Racun. Kalau minumnya 1 gelas mati. Kalau minumnya setengah gelas malahan sehat. Makanya gitu, ada penyakit. Makan racun kalau segelas mati. Tapi kalau setengah gelas sehat. Halal enggak? Halal itu. Halal. Racun itu tuh kalau diminum segelas itu sehat, tapi kalau segelas itu mati, ya udah halal. Likin latihi. Atau racun, tapi dioplos dengan yang lain. Yang dioplos dengan yang lain akhirnya tidak membahayakan. Gitu tuh. Yang racun umpamanya segelas, itu kalau diminum mati. Tapi kalau dioplos dengan minuman lain, maka tidak ada dampak bahaya, ya jadi halal, fala yahrum. Nah, udah pokoknya malam ini menjelaskan tentang makanan yang dari sumber bumi dan makanan yang tumbuh dari atas. Tapi itu ma'dan dengan nabat itu beda. Nah, sebab kan prosesnya buminya yang ada di bumi, lalu yang tumbuh di bumi, lalu yang diproses tumbuh di bumi jadi hewan. Itu 3 kalau secara diglobalkan itu pun bagi kita yang pengennya makanya pengen merasakan semua makanan yang ada gitu. Makanya ada pengen dirasakan, ya harus tahu halal haram. Tapi kalau tidak mau merasakan, pengennya mau tempe saja selama hidup, ya udah nggak usah lah belajar halal haram. Iya, wes wallahu a'lam.